Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas untuk soal PAT atau UKK, yaitu ujian kenaikan kelas, khususnya mata pelajaran IPS untuk kelas 7 tahun ajaran 2019-2020. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, kita lanjut saja ke dalam soal. Soal yang pertama, teman-teman bisa perhatikan di sini. Banyak kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing termasuk dalam mata pelajaran IPS. Salah satunya adalah kata ekonomi yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu berupa oikonomia. Kata oikonomia artinya adalah A. Aturan negara, B. Aturan masyarakat, C. Kegiatan manusia, D. Aturan rumah tangga. Nah, yang tepat jawabannya adalah aturan rumah tangga. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ekonomi itu berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti adalah peraturan, aturan atau hukum. Nah, yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 2. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang terbatas adanya. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut A. Kelangkaan, B. Kebutuhan, C. Keinginan, D. Kemakmuran. Nah, jawabannya yang tepat yaitu adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity ya. Nah, kelangkaan ini disebabkan karena suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan, ya. Jadi sumber daya ini sifatnya terbatas, teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup disebut kebutuhan A. Sekunder, B. Primer, C. Tersier, D. Kuarter. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah primer. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3 ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer atau wajib, gitu ya. Nah, kebutuhan ini yang harus dipenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi, bisa menyebabkan masalah, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti sandang, pangan, papan, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan setelah primer. Maksudnya kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia. Nah, misalnya di sini kayak misalnya mobil, motor begitu. Nah, kalau yang tersier itu untuk kebutuhan mewah untuk meningkatkan derajat status sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini contohnya mobil mewah, pesawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, di sini ada gambar. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada orang sedang lari-lari ya. Nah, gambar di atas ini menunjukkan salah satu kebutuhan manusia menurut A. Intensitasnya, B. Sifatnya, C. Waktunya, D. Subjeknya. Nah, jawaban yang tepat adalah sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani, yaitu berupa kebutuhan fisik seperti kesehatan, kebugaran, dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan jiwa manusia. Ya, harusnya S ya, kebutuhan manusia gitu ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti beribadah, piknik, sosialisasi, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Setiap orang memiliki perbedaan, salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Nah, di sini Ervina lebih suka cilok dibandingkan dengan Farhan yang lebih menyukai seblak. Hal ini menunjukkan perbedaan A. Pendapatan, B. Keinginan, C. Harga, D. Selera. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah selera. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia atau faktor yang mempengaruhi konsumsi itu yang pertama ada jenis kelamin, tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, selera, dan gaya hidup. Nah, kalau di sini jelas selera ya, teman-teman ya. Karena di sini Ervina itu lebih menyukai cilok. Sedangkan Farhan di sini lebih menyukai yang namanya seblak. Nah, ini termasuk selera. Nomor 6. Pakaian nelayan di Karangsong lebih tipis. Nah, ini daerah pantai ya, teman-teman ya.
lebih tipis dibandingkan dengan pakaian orang yang tinggal di pegunungan, gitu ya. Perbedaan jenis pakaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya perbedaan faktor A. Selera atau kesukaan, B. Lingkungan tempat tinggal, C. Tingkat pendidikan, D. Sosial dan kedudukan. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah lingkungan tempat tinggal, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini orang yang hidup di daerah pesisir itu untuk pakaiannya itu lebih tipis karena panas. Sedangkan untuk daerah pegunungan itu ya pakaiannya tebal ya teman-teman ya. Cenderung tebal karena di daerah pegunungan sendiri itu di daerah tersebut itu lebih dingin gitu ya, makanya tebal. Nah, ini faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan tempat tinggalnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan atau konsumsi itu yang pertama ada jenis kelamin, tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, selera, gaya hidup. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Untuk mendapatkan air mineral dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti membangun pabrik di daerah yang dekat dengan sumber mata air. Nah, di sini pertanyaannya adalah, air mineral merupakan salah satu contoh dari barang A. Substitusi, B. Komplementer, C. Ekonomis, D. Bebas. Nah, jawabannya yang tepat adalah barang ekonomis. Kenapa? Oke, di sini menurut cara memperolehnya, kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 ya teman-teman ya. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, ada barang ilit. Ya. Nah, barang ekonomi ini memperolehnya dengan pengorbanan gitu ya. Meskipun air itu melimpah, tapi dengan orang mau mengambil air yang jernih, yang bisa layak dikonsumsi itu butuh yang namanya pengorbanan. Nah, berarti maka kesimpulannya untuk air sendiri itu termasuk barang ekonomi gitu ya, atau barang ekonomis. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan macam-macam barang berikut ini. 1. Tas, 2. Sinar matahari, 3. Udara, 4. Air mineral, 5. Pakaian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah barang bebas ditunjukkan dengan nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D4 dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Nah, barang bebas itu barang yang cara memperolehnya tidak perlu melakukan pengorbanan. Jadi datang sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti sinar matahari dan udara gitu ya, tanpa melalui pengorbanan. Nah, yang tepat yaitu 2 dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Jika di rumah seorang ibu tidak masak nasi karena harga beras terlalu tinggi di pasaran, kemudian menggantinya dengan menyediakan singkong dan umbi-umbian, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari barang A. Ekonomis, B. Bebas, C. Substitusi, D. Komplementer. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah substitusi. Nah, barang kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu adalah barang substitusi atau pengganti. Nah, ini contohnya misalnya kopi. Nah, kalau misalnya nggak ada kopi maka diganti teh. Beras, kalau misalnya nggak ada beras diganti jagung gitu ya teman-teman ya. Nah, atau mungkin bisa juga beras, kalau misalnya nggak ada beras diganti dengan umbi-umbian gitu ya. Nah, ini adalah barang substitusi. Nah, kalau barang komplementer atau pelengkap itu misalnya contohnya adalah sepatu, pelengkapnya adalah kaos kaki, kemudian teh, pelengkapnya itu gula gitu ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 10. Biasanya saat menggunakan sepatu maka harus menggunakan kaos kaki untuk menghindari kaki lecet dan bau. Dalam hal ini kaos kaki merupakan salah satu contoh dari barang A. Ekonomis, B. Bebas, C. Substitusi, D. Komplementer. Nah, ini saling melengkapi ya teman-teman ya, maka jawabannya adalah komplementer gitu ya. Nah, ini penjelasannya sama soal nomor 9. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan A. Menambah jumlah barang yang dikonsumsi, B. Menambah jumlah jasa yang dikonsumsi, C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi, D. Mengurangi jumlah jasa yang dikonsumsi. Maka jawaban yang tepat adalah mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Nah,
Di sini penjelasannya, jika harga barang di pasaran naik, maka masyarakat akan mengurangi tingkat permintaan barang yang dikonsumsi. Jadi kalau misalnya harga barang di pasaran naik, kan otomatis daya beli masyarakatnya juga akan turun, teman-teman. Nah, ini mengakibatkan tingkat konsumsi akan turun, gitu ya. Dengan syarat adalah pendapatannya sama, gitu ya. Nah, kebalikan, jika yang namanya harga barang di pasaran turun, gitu ya, harga semua bahan pokok misalnya turun, biasanya permintaan itu cenderung akan naik, gitu ya. Tingkat konsumsi masyarakatnya itu akan naik. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Seorang pengusaha dodol mangga memanfaatkan mangga yang tidak tahan lama untuk diolah kembali menjadi barang yang memiliki harga jual lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa yang disebut dengan A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Transisi. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah produksi. Nah, jadi yang namanya kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah produksi, yaitu membuat atau memperbaiki. Kemudian distribusi, yaitu menyalurkan barang ke tangan konsumen. Sedangkan konsumsi itu menggunakan barang atau jasa, gitu ya. Nah, yang tepat yaitu yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah A. Memenuhi kebutuhan konsumen, B. Memperoleh penghargaan dari pemerintah, C. Membuat baik kepada sesama manusia, D. Menarik simpati dari masyarakat. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah A. Memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi yang namanya tujuan produsen dalam memproduksi barang itu setidaknya ada 2 nih, teman-teman. Yang pertama adalah menghasilkan barang untuk konsumen dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, gitu ya. Yang kedua itu mendapatkan keuntungan, gitu. Soal nomor 14. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah A. Tukang ojek online membeli makanan di pasar, B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor, C. Tukang sayur menjajakan sayuran ke rumah-rumah, D. Peserta didik memakai seragam pramuka. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor. Nah, sedangkan yang A ini merupakan kegiatan konsumsi ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang C itu di sini adalah kegiatan distribusi. Nah, sedangkan yang D ini sama ya kayak yang A ya, yaitu kegiatan konsumsi. Itu. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan daftar berikut ini. Pertama, menjual barang dengan harga murah. Yang kedua, hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, membantu diskontinuitas kegiatan produsen. 4. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang termasuk tujuan distribusi? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Nah, tujuan kegiatan distribusi itu yang pertama mendapatkan keuntungan dari penyaluran barang tersebut ya, teman-teman ya. Yang kedua, menyalurkan barang yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan barang sampai ke tangan masyarakat. Selanjutnya nomor 16. Batu yang ada di pegunungan akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan dan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dinamakan nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, D. Bentuk. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah tempat ya. Nah, di sini untuk nilai guna barang dan jasa itu yang pertama adalah tempat. Nah, kalau ngomongin tempat itu bertambahnya suatu barang jika sudah berpindah tempat. Tadinya misalnya kayak batu itu ketika di sungai itu nggak memiliki nilai gunanya, tapi ketika sudah masuk ke dalam material itu nilainya itu semakin bertambah gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya yang kedua adalah kepemilikan. Nilai guna barang akan meningkat jika sudah dimiliki oleh orang lain atau sudah pernah digunakan oleh orang lain. Contoh misalnya kayak baju. Walaupun harga baju itu harganya seharusnya 100.000, tapi kalau sudah pernah dipakai oleh
artis terkenal. Nah, kemudian baju tersebut dijual kembali, mungkin harganya akan meningkat ya teman-teman ya. Nah, kemudian waktu ini nilai gunanya akan bertambah jika digunakan pada waktu yang tepat. Contoh seperti sekarang ini adalah masker ya teman-teman ya. Kalau dulu harga masker itu nilai gunanya itu cenderung rendah, tapi sekarang ketika waktunya lagi musim corona gitu ya, harga masker cenderung mahal, nilai gunanya akan bertambah gitu. Kemudian bentuk, nah bentuk ini nilai guna akan bertambah jika sudah berubah bentuknya. Misalnya dari pasir yang ya kalau misalnya dalam bentuk pasir itu masih belum, harganya masih murah ya, nilai gunanya masih rendah, tapi ketika sudah dijadikan sebuah bangunan maka nilainya akan bertambah gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Banyak barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. Hal ini merupakan salah satu contoh dari nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, D. Bentuk. Maka jawaban yang tepat adalah bentuk. Nah, untuk pembahasannya sama kayak nomor 16 ya teman-teman ya. Nilai guna bentuk ini nilai guna akan bertambah jika sudah berubah bentuknya. Selanjutnya soal nomor 18. Seorang ibu memilih pakaian dengan harga yang lebih murah di pasar Tegal Gubuk dibandingkan membeli pakaian di pasar yang ada di sekitar rumahnya. Hal ini menunjukkan A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi, D. Kegiatan ekonomi. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah panduan seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan ekonomi agar mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperolehnya. Nah, untuk prinsip dasarnya di sini dengan pengorbanan tertentu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya akan menghasilkan tertentu gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 19. Perhatikan daftar berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang tinggi. Yang keempat, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu. Nah, pertanyaannya di sini, manakah yang termasuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? Nah, di sini kata kuncinya adalah produksi ya, teman-teman ya. A1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 1 dan 3. Jawaban yang tepat adalah yang A1 dan 2. Oke. Prinsip produksi, di sini prinsip kegiatan produksi yaitu berhubungan dengan menghasilkan barang atau pelayanan jasa yang tepat, yaitu nomor 1 dan 2. Oke, soal nomor 20. Siswa mengumpulkan sumbangan untuk dikirim kepada saudaranya yang sedang mengalami musibah tsunami di Banten. Nah, tindakan ini merupakan salah satu motif ekonomi, yaitu A. Memenuhi kebutuhan, B. Berbuat sosial, C. Mendapatkan penghargaan, D. Memperoleh kekuasaan. Nah, jawaban yang tepat yaitu berbuat sosial. Oke, motif ekonomi yaitu dorongan manusia baik dari dalam diri maupun dari luar diri manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi ini dibedakan, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan, yang kedua motif berbuat sosial, yang ketiga motif mendapatkan penghargaan, dan yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, di dalam soal ini itu siswa ini mengumpulkan sumbangan untuk dikirim kepada saudaranya ya yang sedang mengalami musibah tsunami. Nah, ini adalah motif berbuat sosial atau motif berbuat kebaikan gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang belajar untuk menghadapi persiapan PAT atau UKK ya. Nah, jangan lupa silakan ditonton untuk part 2-nya atau bagian 2-nya ya, dari nomor 21 sampai dengan 40. Cukup sekian saja, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari GS Channel, dah.